Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan proses belajar mengajar pada mata kuliah Ekonomi Syariah di semester 2 di kelas manajemen D. Mudah-mudahan pertemuan perkuliahan kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya ilmu yang bisa bermanfaat baik kemaslahatan untuk kita maupun untuk umat yang lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah-ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang tentu saja selalu tunduk patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya dan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah amin. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 di kelas manajemen D yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan. Pada perkuliahan hari ini seperti yang sudah direncanakan dalam RPS dan juga seperti minggu-minggu sebelumnya di pertemuan kemarin sudah dipresentasikan pokok bahasan oleh kelompok pertama dan luar biasa ya, penyampaian materi, kemudian substansi materi, kemudian presentasinya ya kemarin kelompok Lantar Manjodi dan teman-teman, kemudian juga diskusinya juga alhamdulillah luar biasa, dan bakat seperti ini mudah-mudahan terus dipelihara bahkan bisa dikembangkan kalau bisa, sehingga kelak bisa bermanfaat saat Anda bekerja ataupun memimpin di perusahaan atau di pemerintahan daerah atau di kementerian, di ASN, dimanapun Anda berada. Dan tentu saja pokok bahasan minggu ini juga akan dipresentasikan oleh kelompok kedua. Tema dan pokok bahasan pada pertemuan hari ini tentang perikatan ya, perikatan atau akad atau kontrak atau banyak orang menyebutnya dengan perjanjian. Nah, pada hari ini saya kira kelompok pertama yang terdiri dari Karnila, kemudian Rio Hanapi, dan Wahyu Wahyudin sudah siap untuk mempresentasikan pokok bahasan yang sudah ditugaskan, dan saya yakin kelompok ini juga lebih bagus lagi dari kelompok pertama, dari materi, dari penyampaian, termasuk juga isi materi dari videonya ya. Nah, baik kita simak saja presentasi dari kelompok pertama dari Karnila, Adisti, Rio Hanapi, dan Wahyu Wahyudin. Saya persilahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan pokok bahasan pada minggu ini dengan pokok bahasan atau tema konsep dasar hukum perikatan Islam. Silahkan.
hurriyah, kebebasan. Asas ini merupakan prinsip dalam fikih muamalah dan merupakan prinsip dasar pula dalam hukum perjanjian akad. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian baik dalam menentukan yang diperjanjikan, objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Dua al-musawah, kesetaraan. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. 3. Al adalah keadilan. Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Quran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal orang. Pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan serta memenuhi semua kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Asas ini berkait erat dengan asas kesetaraan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dari kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. 4. Lidah kerelaan. Asas ini menyatukan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan antara pihak yang berakad dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi, dipandang telah memakan suatu dengan cara yang betil, akal bil batil. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai bentuk suatu usaha yang dilandasi rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran dalam pernyataan. Jadi asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Asas kejujuran atau kebenaran. Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tugas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini berpengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalusan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan pihak lainnya dalam sebuah akad dapat menghentikan akad tersebut. Alkitabah tertulis. Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah pencatatan. Islam mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan, bermanfaat bagi semua pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu, akad harus dilakukan dengan kitabah, penulisan perjanjian kontrak, terutama dalam transaksi bentuk tangguh. Bentuk-bentuk perikatan dalam Islam. Yang pertama, perikatan utang. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam adalah bahwa utang dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam istimah tanggungan seseorang. Sumber-sumber perikatan utang dalam hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akad. Yang kedua adalah kehendak sepihak seperti wasiat, hibah, najas yang objeknya adalah sejumlah uang atau benda. Dan yang ketiga adalah perbuatan melawan hukum, yaitu semua bentuk tanggungan yang timbul dari selain akad, seperti perjudian, perlindakan yang objeknya adalah barang. Sumber yang keempat adalah pembayaran sama sebab. Yang kelima adalah syariah, yaitu ketentuan syariah yang menetapkan kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran
paling penting dari perikatan benda, seperti jual beli atau sewa menyewa. Sumber lainnya adalah kehendak sepihak seperti wasiat, dan perbuatan melawan hukum juga dapat dijadikan sumber perikatan benda seperti kasus syar. Yang ketiga, perikatan kerja melakukan sesuatu. Perikatan kerja melakukan sesuatu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad, istisna, dan ijarah. Istisna adalah akad untuk melakukan suatu di mana bahan dan kerja dilakukan oleh pihak kedua atau pembuat. Sedangkan ijarah merupakan suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad ijarah ada dua, yaitu ijarah al-manafi, sewa menyewa, dan ijarah al-amal, itu perjanjian. Yang keempat, perikatan menjamin. Perikatan menjamin merupakan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan. Maksudnya pihak ketiga mengikat diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Perikatan yang ditanggung ada 3 macam, yaitu perikatan utang, perikatan benda, dan orang yang ditanggung dalam akad al-kafalah bin an-nafas. Berakhirnya atau batalnya perikatan dalam Islam. 1. Difasah. Karena adanya hal-hal yang dilarang syariah, misalnya objek akadnya diketahui dari hasil yang tidak halal atau jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan barang tersebut. Yang kedua, karena pembeli memilih untuk membatalkan jual beli karena sebab-sebab tertentu dalam syar, seperti ditemukan ada yang tidak sesuai pada barang yang dia beli, seperti adanya kecacatan. Yang ketiga, karena salah satu pihak membatalkan akad dengan catatan ada persetujuan lain. Cara pasrah ini disebut kalah. Yang keempat, karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, misalnya karena overmatch, yaitu keadaan yang membuat debitur tidak mampu memenuhi kewajiban karena faktor-faktor eksternal. Apabila pihak yang seharusnya memenuhi kewajiban dengan sengaja tidak melakukannya, maka dapat dilaporkan ke dan hukum litigasi atau peradilan atau dan non litigasi arbitrase, terutama yang telah distandarisasi syariah. Yang kelima, karena habis jangka waktunya seperti dalam akad sewa menyewa dalam jangka waktu tertentu dengan catatan harus dikembalikan secara utuh apabila dalam menyewa barang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok kedua, Karnila, kemudian Rio sama Wahyu yang sudah mempresentasikan pokok bahasan konsep perikatan. Ya. Secara keseluruhan bagus materi yang disampaikan, kemudian pencariannya juga, walaupun tadi di presentasi di awal itu sangat disayangkan ada suaranya, terutama yang tadi dipresentasikan oleh Karnila itu tidak terekam dengan baik ya. Tetapi di penerangan berikutnya yang dilakukan oleh saudara Rio, kemudian Wahyu, ini alhamdulillah suaranya sudah masuk. Ya, tidak apa-apa. Mungkin ini ketidaksengajaan dalam perekaman. Mungkin kelompok Anda mengira suaranya sudah masuk, tetapi sebetulnya itu tidak masuk. Sehingga saat penerangan pertama yang disampaikan oleh Karnila itu kurang terdengar dengan baik. Tapi walaupun demikian, di slide kita bisa membaca dan memahami bahwa perikatan tadi yang disampaikan oleh Karnila di session awal-awal gitu ya, di presentasi awal-awal kita bisa melihat, dan
Coba saya menambahkan kembali dan menegaskan, walaupun bukan berarti salah yang tadi diterangkan, sudah bagus, cuma poin-poin yang kurang, kemudian poin-poin yang sudah diterangkan tapi perlu penegasan, mungkin kita akan bahas kembali sekarang ya. Jadi teman-teman tadi kalau kita baca ya, karena suaranya tadi tidak terdengar dari Karnila ini, bahwa perikatan itu sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari sudah banyak terjadi ya. Cuma perikatan itu jelas mengikat. Orang kita mengenalnya tadi akad ya. Tadi Karnila menerangkan walaupun tidak ada suaranya tapi dari mimik pembicaraannya kemudian kita bisa membaca di slide tadi bahwa perikatan itu adalah akad. Akad ya ada atau juga orang menyebutnya kontrak atau perjanjian. Jadi isi perjanjian itu perikatan, mengikat pasti ya. Nah, tergantung isi perikatan yang terjadi. Biasanya kalau perikatan ini terjadinya di bank, misalkan tadi di akhir-akhir ada Wahyu menerangkan tentang istisna ya. Saya berikan gambaran, itu istisna ini adalah salah satu transaksi atau produk yang dimiliki oleh perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan atau kredit ya. Di situ ada kredit dengan produk bai istisna. Bai istisna ini adalah kesepakatan antara dua pihak, antara nasabah bank, pembiayaan kredit dengan perbankan syariah. Nah, bai istisna ini tadi dikatakan oleh Wahyu bahwa ini adalah akad jual beli di mana produk atau objek barang jual belinya itu minta dibuatkan. Misalnya Wahyu sama Rio misalkan dengan keluarga menginginkan 1 unit rumah. Dan rumah konsep gambar desainnya itu Rio punya sendiri dan ingin dibuatkan seperti yang Rio inginkan. Nanti kalau sudah beres kasih tahu saya akan beli. Nah, konsep jual beli dengan pemesanan minta dibuatkan dulu objek jual belinya itu disebut dengan bai istisna. Nah, manakala kedua belah pihak itu setuju, baik secara harga, secara pengerjaan, jangka waktu, dan lain sebagainya, itulah nanti akan terjadi perikatan yang disebut dengan akad atau kontrak. Jadi tergantung, ada orang yang menyebutnya akad, ada orang yang menyebutnya kontrak, ada juga perjanjian. Ya, silahkan, semua itu sepanjang di dalam isi-isi pasalnya mengikat, itu disebut dengan perikatan gitu. Nah, cuma konsep perikatan menurut syariah seperti apa, tadi sebenarnya sudah diterangkan oleh saudara Rio ya. Cuma sebelum saya menegaskan kembali apa yang tadi diterangkan oleh saudara Rio, saya ingin mencoba dulu tadi menambahkan apa yang diterangkan oleh Karnila ya. Bahwa jika kita sudah memahami konsep perikatan ya, oh iya saya sebutkan kembali kenapa tadi ilustrasinya ada di istisna, ada di ijaroh, ada di perbankan syariah, karena konteks hari ini kita belajar ekonomi syariah gitu. Jadi perikatan yang pasti akan kita pelajari adalah perikatan yang mengikat tentang bisnis, tentang perekonomian gitu. Seperti misalkan Anda pemegang saham atau CEO di PT A misalkan. Nah, pada saat Anda berinvestasi, teman Anda berinvestasi, sekian saham tergantung kemampuan dari kapasitas dari pemilik sahamnya, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang. Nah, pada saat Anda menanamkan itu dan setuju menanamkan, itu kan pasti ada perikatannya, ada perjanjiannya, ada hak Anda di mana, ada kewajiban Anda di mana. Itu perikatan. Jadi sebetulnya banyak ya, dan tidak hanya terjadi dalam ekonomi ya. Perikatan ini terjadi dalam sebuah hubungan keluarga, misalkan di pernikahan itu juga terjadi perikatan ya. Kalau di situ tidak terlalu banyak diilustrasikan di sini karena konsep konteks yang kita lagi pelajari adalah berhubungan dengan ekonomi ya, berarti tentang bisnis, transaksi, bisa jual beli, bisa investasi, bisa pinjam meminjam, bisa gadai, nanti gadai syariah. Gadai syariah itu kan satu awalnya itu ada nasabah kan yang membutuhkan dana cepat ya.
dana cepat ingin cair, kalau pembiayaan yang lain kan harus disurvei dulu, harus diapa dulu. Nah, dia ingin cepat cair, entah kebutuhannya untuk konsumtif ataupun untuk modal kerja, itu tidak masalah. Yang jelas nasabah itu datang. Nah, kemudian apa yang harus digadaikan di situ? Misalkan ada emas putih, ada elektronik, ada kendaraan. Nah, kemudian ditaksir. Nah, satu sama lain itu saling bergaining position ya, artinya bisa tawar-menawar. Nah, pada saat terjadi persetujuan, oh ternyata mobil ini digadainya ditaksirnya sekian, dan ternyata si penggadai juga setuju, kemudian cara penggadaiannya, cara tentang pembayarannya bagaimana itu kemudian setuju, jadilah nanti akad. Kalau tidak setuju tidak akan berujung pada akad atau perikatan. Artinya si yang mau gadai kembali lagi ke rumahnya, yang mau pihak pegadaian ya tidak menerima, jadi tidak jadi. Nah, sehingga atas dasar ilustrasi-ilustrasi yang tadi saya terangkan, jadi ada proses perikatan itu. Jadi proses terjadinya perikatan itu ada 3 ya. Yang pertama ada penjajakan ya, penjajakan tanya-tanya lah, kalau di akadika itu ta'arufnya gitu ya. Artinya saling memahami, saling mendalami antara dua belah pihak. Nah, di pegadaian juga tadi saling memahami, saling bertanya-tanya kan bagaimana kalau emas diterimanya berapa, kemudian cara penang itu saling memahami. Kemudian di situ saling apa ya, kalau istilah orang sekarang saling kepo, tapi kepo dalam arti ada tujuan untuk ini ya, bukan kepo yang negatif. Artinya menanyakan, Pak kalau emas gimana, kalau misalkan elektronik gimana, kemudian cara menyimpannya bagaimana. Pada saat Anda sudah cukup mendapatkan ta'arufnya, perkenalannya, kemudian Anda dirasa sudah mantap dan setuju, kemudian pihak yang menerima juga, jadi kedua belah pihak itu bisa setuju. Nah, di situ akan diakhiri dengan akad, sehingga proses terjadinya perikatan ya dalam syariah ataupun dalam konvensional saya kira akan sama. Itu ada proses awal yang disebut dengan al-ahdu. Al-ahdu itu yang tadi proses ta'arufan, saling mengenal, saling menanyakan, saling mendalami, saling memahami. Nah, itu pada saat proses al-ahdu ini terjalin dengan baik, disitulah akan terjadi yang kedua, persetujuan, gitu ya. Kemudian setelah terjadi persetujuan, itu akan terjadi akodu tadi yang diterangkan oleh Karnila. Nah, akodu itu akad tadi. Nah, akad tadi itu ya perikatan gitu. Di situ akan diterangkan pasal-pasalnya. Kalau transaksinya terjadi di pegadaian syariah, itu akan terjadi hak dan kewajiban yang menggadai ya. Hak dan kewajiban penerima gadai harus menjaga dan merawat barang gadai dengan baik, tidak boleh digunakan bla 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 bla. Itu mengikat, perikatan gitu. Jadi jelas ya perikatan. Nah, saya pikir perikatan secara syariah maupun konvensional sampai saya menerangkan saat ini itu hampir sama ya. Nah, cuma bagaimana nih unsur-unsur atau ya unsur-unsur perikatan dalam ekonomi syariah. Oke ya. Nah, inilah tadi yang diterangkan Rio, bahwa di syariah itu ada hubungan ijab dan qabul. Saya pikir di konvensional juga tidak terlalu berbeda ya. Kemudian yang kedua, dibenarkan oleh syara. Ini yang mungkin agak berbeda dengan konven. Kalau di konven itu tidak ada, misalkan kadang-kadang mereka yang penting percaya bahwa emasnya punya dia, ataupun emasnya tidak tahu dapat nyolong atau punya siapa gitu, dia dilibas aja digadai. Kalau di syariah ini harus yang dibenarkan oleh syarat, tidak boleh barang punya orang lain yang lagi berdalam sengketa, kemudian barang haram karena zatnya, misalkan menggadaikan anjing ya. Nah, ini tidak diterima misalkan, atau jual beli barang-barang yang haram karena zatnya, daging babi, daging anjing ya, kalau dalam perikatan jual beli misalkan, atau barang hasil nyolong gitu ya. Jadi tidak hanya di pegadaian, tadi di bayi istisna. Dan produk-produk yang tadi agak sedikit disinggung oleh Wahyu, ada ijaroh muntahiyah bitamlik, ada ijaroh al-a'mal, ada ijaroh yang lainnya gitu ya. Itu nanti secara teknis akan ada di mata kuliah setelah ini gitu. Ada di perbankan syariah, ada di koperasi syariah, di reksadana syariah. Nah,
Nah, kenapa jadi mata kuliah ini tidak lebih mendetail, tidak lebih dalam? Karena mata kuliah ini adalah fase berikutnya atau fase sebelumnya sebelum ke aspek teknis gitu. Jadi kalau nanti di atas belajar manajemen perbankan syariah, reksadana syariah, insurans syariah, koperasi syariah, tidak akan mungkin memahami manakala ada akad bai istisna. Nah, itu kan perikatan. Nah, akad itu kan Anda paham karena di mata kuliah sekarang sudah dipahami gitu ya. Dan mata kuliah sekarang akan kerepotan manakala Anda di semester 1 belum lulus ekonomi mikro, pengantar manajemen, pengantar bisnis dan pendidikan agama karena perpaduan itu di sini dipadukan gitu ya gitu. Nah, oke. Unsur perikatan syariah tadi harus dibenarkan oleh syarak. Jadi tidak boleh sekarang bertransaksi jual beli padahal objek jual belinya itu tidak dibenarkan oleh syarak. Misalkan sudah haram karena zatnya. Jadi daging babi, daging anjing, kemudian juga bertransaksi barang-barang hasil mencuri, kemudian juga artinya penadah itu pendarah kendaraan bermotor hasil curian, tidak mentang-mentang Anda sebagai penadah, itu kan ada perikatan tuh, perjanjian jual beli di situ terjadi akad ya. Anda tahu padahal barang itu barang hasil atau black market. Anda melihat secara ekonomi mikro, secara pengantar bisnis, ini peluang dan pasti untung besar nih gitu. Karena ini black market, tidak ada cukai dan ini hasil curian, bisa dengan harga yang murah gitu ya, dijual lagi dan Anda pasti ada untung yang banyak. Tetapi walaupun untungnya diprediksi banyak, kalau ini tidak dibenarkan oleh syarak, nah perikatan kontrak terjadi berekonomi, bertransaksi seperti ini jangan dilakukan begitu. Jadi ada prinsip-prinsip nilai-nilai yang substansial. Jadi tidak sekedar untung, tidak sekedar hasil secara finansial, tetapi ada proses yang Tuhan sebenarnya melihat dan memperhatikan. Begitu. Itu tadi yang ditambah oleh Rio ya. Dibenarkan oleh syarak. Kemudian juga ada yang dibenarkan oleh syarak karena prosesnya. Kalau tadi zatnya ya, karena prosesnya tadi lebih kepada jadi motor tadi itu halal gitu. Cireng bala-bala yang ada di kantin itu halal. Tetapi karena diperoleh, ditransaksikan dari proses yang tidak dibenarkan oleh syara, misalkan ngambil 10 bayar 5 gitu ya. Nah, itu juga perikatan akad kontrak jual beli tadi tidak boleh ya dilakukan dan itu cacat, tidak apa ya, tidak sah gitu ya, seperti itu. Nah, itu perikatan. Dan banyak contoh-contoh kasus perikatan dalam ekonomi, nanti lebih realnya pasti ada bai mudarobah, ada syirkah mudarobah, syirkah musyarakah, mudarobah mustarokah, mudarobah muqayyadah, mudarobah mutlakoh, kemudian juga ada syirkah rahan, ada kafalah, tadi penjaminan yang sudah dibahas sedikit oleh Wahyu, kemudian ada bai salam, bai istisna, bai ijar, bai bistaman ajil, ada ijarah muntahiyah bitamri, ada qad, ada rahan gadai syariah dan lain sebagainya. Dan semua akan terjadi nanti ada yang namanya perikatan, ada akad-akadnya, ada kontrak-kontraknya. Kalau Anda masih ingin penasaran bagaimana aplikasi di dunia praktisinya, silahkan datang ke perbankan syariah, coba apa yang ada transaksi atau produk-produk di perbankan syariah. Pada saat Anda nyimpan itu ada produk wadiah dan simpanan mudarobah. Nah, pada saat Anda nyimpan itu pasti ada perikatannya. Itu yang Anda isi formulir-formulir, kemudian Anda tanda tangani, itu kan bukti Anda sudah setuju. Awalnya ada al-ahdu kan, Anda tanya-tanya ke customer service, Bu bagaimana kalau nabung secara syariah itu gimana, diterangkan, Anda paham, bagaimana bagi hasilnya, Anda diterangkan sampai paham, kemudian Anda setuju. Nah itu kan tadi saya bilang, terjadinya perikatan itu ada 3, ada al-ahdu, ta'arufan gitu ya, saling mengenal, saling kepo, saling bertanya gitu, dan sudah paham Anda berpikir secara logika, kemudian mungkin Anda setuju. Saat Anda setuju, Anda di situ menyatakan diri bahwa meyakinkan Anda bertransaksi, entah itu simpanan tadi ya, simpanan.
Nah, di situ ada perikatannya, ada formulir yang harus diisi dan Anda tanda tangani di atas materai, kemudian pimpinan perbankan, mewakili perbankan juga ditandatangani. Disitulah terjadi akad, perikatan. Jadi perikatan. Cuma perikatan dalam syariah harus jangan dilupakan tadi unsur-unsur perikatan. Nah, hubungan ijab dan kabul, kemudian dibenarkan oleh syarak, dan yang ketiga tadi apa Rio? Coba nanti dikupas kembali ya gitu. Cuma tadi yang saya tangkap dari penerangan Rio seperti tadi. Jadi tidak sekedar hasil, tapi prosesnya harus dibenarkan oleh syarak. Ya, gitu. Misalkan Anda berekonomi, berbisnis rumah karaoke gitu ya. Nah, itu omsetnya diprediksi banyak, diprediksi besar. Tetapi jika di dalamnya tidak ada atau terdapat transaksi-transaksi yang tidak dibenarkan oleh syarak, jual beli khamar, kemudian juga tadi ada pemandu lagu yang tidak beretika dibenarkan oleh syarak, kemudian banyak orang juga bertengkar, berantem gara-gara usaha kita. Nah, ini sebetulnya harus ditinggalkan dalam perikatan seperti ini ya, akad-akad seperti ini, berbisnis seperti ini ya. Gitu. Jadi lebih substansial dalam proses harus dibenarkan oleh syarat. Masalah hasil kan tidak ada maksud bahwa misalkan hai manusia diwajibkan atasmu untuk berpenghasilan sebesar-besarnya, tidak kan? Tetapi mau petani yang penghasilannya 5.000, mau pedagang yang 200.000, mau PNS yang 3 juta sekian gitu ya, atau 5 juta sekian, itu tidak masalah kan. Yang penting proses mendapatkannya. Artinya surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu berproses yang melakukan yang dibenarkan oleh syariat gitu. Jadi petani pun walaupun penghasilan 5.000 tapi dia sesuai syariat, tidak membohongi, tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya dia bisa surga duluan. Sebaliknya yang 1 miliar sebulan kalau memang diperoleh dengan yang tidak dibenarkan oleh syariat, misalkan korupsi, nyolong di kantornya, itu juga tidak benar ya, seperti itu. Baik, itu yang tadi Rio katakan. Kemudian tadi Rio juga menyebutkan tentang syariat perikatan Islam ya. Di situ ada subjek hukum, harus cakap hukum, artinya kedua belah pihak tadi yang melakukan perikatan itu, atau bisa dua pihak, bisa juga banyak pihak, di situ harus cakap hukum ya. Kalau dalam syariah harus sudah balik, artinya sudah paham mana yang benar, mana yang salah. Pada saat dia menentukan bertransaksi, mengikat, saling mengikat, dia paham isi-isi kewajiban dan kewenangannya gitu, hak dan kewajibannya. Kemudian juga dia itu sadar dengan sesadar-sadarnya, tidak dipaksa orang lain dan yang lainnya. Ini harus sudah ini ya. Kemudian objek yang ditransaksikan, baik itu jual beli, investasi, harus ada. Jangan sampai seperti beli kucing dalam karung, kita tidak paham nih mana objeknya, jangan-jangan cacat, jangan-jangan pincang kakinya, jangan-jangan matanya. Ini harus jelas ya, tidak boleh. Sehingga transaksi jual beli yang sering terjadi di masyarakat kita, seperti beli buah-buahan saat belum matang, masih berbunga, itu tidak boleh dilakukan karena tidak dibenarkan oleh syarak. Karena tidak ada jaminan setelah, walaupun bunganya banyak ya, tetapi kan tidak ada jaminan sampai panen nanti itu si buah-buahannya itu bagus kan, bisa saja habis sama kelelawar sama yang lainnya. Nanti ada solusinya di bai salam ya. Bagaimana, dan spesifikasi jenisnya harus jelas kalau di syariah itu. Kalau di konven kan borong-borong aja. Nah, itu transaksi jual beli seperti itu tidak boleh ya, seperti itu. Kemudian tadi Wahyu menjelaskan tentang jenis perikatan. Ada 4 memang ya, cuma saya ingin coba tegaskan kembali yang ketiga dan keempat. Yang ketiga itu ada istisna ijaroh ya. Ijaroh, ada ijaroh al-manafi, ada ijaroh al-a'mal. Al-manafi itu, ijaroh itu sewa. Nah, al-ijaroh al-manafi itu banyak terjadi di produk-produk barang seperti kos-kosan. Anda kan sewa tuh. Nah, itu ijaroh tuh, sewa. Anda butuh rental mobil, sewa tuh. Anda butuh misalkan alat perlengkapan pesta pernikahan, itu kan ijaroh tuh, ijaroh al-manafi. Kalau ijaroh al-a'mal itu sewa dalam bentuk pekerjaan jasa ya, seperti misalkan kita mempekerjakan tukang atau karyawan ya, Anda punya perusahaan, ada punya karyawan yang banyak, nah itu masuk kategori ijaroh al-a'mal ya.
Jadi sewa jasa, tenaga, dan keahliannya. Nah, di situ terjadi perikatan kan, kontrak kerja. Nah, itu kan perikatan kontrak kerja. Tadi yang tadi ijaroh sewa kos-kosan misalkan, itu ijaroh al-manafi. Itu misalkan 10 bulan atau 1 tahun Anda kontrak sewa di situ. Itu kan ada perikatan. Nah, proses terjadi perikatan kan tadi yang 3 itu, ada al-ahdu, ada saling kepo, tanya-tanya, ibu ini gimana, fasilitas airnya gimana, listrik nanti kewajiban siapa, kalau mati siapa yang ganti, itu kan dikepoin. Nah, semua kalau sudah jelas, baru Anda setuju. Kalau tidak ya tidak terjadi al-akodu ya yang ketiga. Kalau setuju akan terjadi akad gitu. Ini nah akadnya kamu kontrak dari bulan ini sampai bulan ini tahun ini sampai bulan ini tahun ini. Kemudian hak dan kewajiban itu dijelaskan. Terjadilah perikatan. Ya, orang menyebut ada akad, ada kontrak, ada perjanjian, ya silahkan. Cuma semuanya itu perikatan. Cuma perikatan dalam konsep syariah, ingat, harus tadi dibenarkan oleh syara, baik secara proses maupun zatnya. Jadi Anda kontrak kos-kosan, insya Allah itu manfaat. Anda ijaroh misalkan sewa pemandu lagu, nah, itu kan tidak sesuai syariat, tidak dibenarkan oleh syarat ya, atau sewa alat penghisap sabu misalkan, itu juga tidak dibenarkan oleh syarat. Gitu. Seperti itu saya pikir mudah-mudahan bisa lebih ada pencerahan ya. Kemudian istisna, istisna tadi sudah saya jelaskan, itu jual beli di mana objek yang akan diperjualbelikan minta dibuatkan dulu. Nanti lebih teknis ada di mata kuliah berikutnya ya di perbankan syariah. Kemudian terakhir tadi Wahyu menjelaskan tentang berakhirnya perikatan ya. Tadi pasak itu lebih kepada jadi perjanjian yang dijanjikan ternyata di pertengahan perjalanan diketahui bahwa barangnya adalah terjadi cacat, terjadi bahwa ini hasil apa yang tidak benar, itu diperbolehkan ya di situ berakhir dalam arti menggunakan hiar. Hiar itu hak dari satu pihak pembeli kalau dijual beli misalnya untuk membatalkan karena ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi misalkan gitu. Kemudian juga perikatan ini berakhir apabila sudah lunas, ya udah berakhir, beres lah. Kemudian jangka waktunya sudah habis dan sudah dibayar lunas, ya sudah beres juga ya gitu. Jadi saya pikir berakhirnya sudah bisa cukup dipahami. Kalaupun mau ada yang didiskusikan ya silahkan teman-teman di manajemen D ya ini silahkan untuk selanjutnya didiskusikan. Itu tambahan dari saya ya dan sudah bagus. Cuma tadi hati-hati nanti kelompok 3 jangan-jangan suara di rekaman videonya tidak masuk seperti kelompok 2 tadi ya. Nah, gitu. Jadi perlu diperhatikan silahkan. Nah, itu saja mungkin mudah-mudahan bisa menambahkan pencerahan dari presentasi kelompok 2 dan terima kasih apresiasi buat siapa tadi Karnila, Rio Hanafi dan Wahyu Wahyudin sudah bagus. Mudah-mudahan kelompok 3 bisa lebih bagus lagi. Itu saja tambahannya dan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan silahkan pertanyaan seperti kemarin ya di WA Group. Dan kelompok kedua Karnila, Rio, Wahyu silahkan bagi tugas untuk menanggapi dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan teman-teman sekelas Anda. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan dalam penyampaian maupun materi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.